Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Yes, ya. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini. Kayaknya video ini akan tayang untuk di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 ya. Jelang 1 hari sebelum Mas Til tampil. Jadi di sini itu jam 7:15 tanggal 16 September hari Jumat ya 2022. Dan ini pagi banget. Sebelum kita ada agenda buat syuting di Rumah Idaman. Jadi kami ada jadwal buat syuting di Rumah Idaman hari ini. Untuk promo program Koplo Superstar bersama 10 besar teman-teman Koplo Superstar yang akan tampil di hari Minggu nanti. Dan ini kita sudah dikasih jadwal buat nanti jam 7.45 dan masih punya waktu sekitar 30 menit lagi buat ngobrol-ngobrol sama kalian dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali saja untuk semuanya. Salam sukses, salam sehat, semoga keadaannya selalu baik. Diberikan kesehatan, selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kebahagiaan terus sama Allah ya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Mas Tulus ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe. Yuk, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan juga selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu like, di komen. Dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Yang tidak men-skip iklan yang pendek, Mas Tulus doakan panjang umur, murah rezeki. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam sampai di luar negeri. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Mbak Yani. Gini-gini loh, biar kata subscriberku tuh masih 30 ribuan nih, tapi followers saya Mas Tulus itu yang dari Amerika, Hong Kong, jangan salah rek. Ini yo payu rek nang internet. Soalnya Mas Tulus itu kalau gendut cuma badannya, tapi kan tangannya seksi, kecil ya. Kelingkingnya itu seksi. Intinya doakan yang terbaik teman-teman, tetap bisa membagi waktu yang pasti, karena sebelumnya juga aku mau kasih tahu teman-teman semua untuk yang sudah WhatsApp, sudah cerita-cerita, sudah curhat ke Mas Tulus. Apalagi segmen cermal ya, segmen cermal yang biasanya tayang hari Senin itu nggak bisa aku terapkan di sini karena itu betul-betul harus punya suasana yang sendu, gelap, ya enak lah, untuk lightingnya enak. Di sini kayaknya kurang bagus, jadi tidak bisa Mas Tulus aplikasikan. Jadi sementara waktu ya gitu, ya masih di sini aja ya. Kalau pengen Mas Tulus all out seperti biasanya ya, Mas Tulus juga akan cepat keluar dari sini biar cepat biar cepat all out. Jadi jujur sih kegiatannya luar biasa padat. Jadi teman-teman yang sering ngobrol-ngobrol, yang aku kurang tanggapi seharusnya lebih mengerti. Karena ini aja aku mau syuting, aku sempat-sempatin bikin video demi kalian karena aku pikir ya, satu, aku di sini kewajibanku sebagai peserta, yang kedua aku juga kewajiban aku sama kalian yang nonton video aku. Jadi aku adalah konten kreator di sini, aku adalah artisnya kalian. Jadi mau nggak mau ya, apapun keadaanku aku harus sediakan konten buat kalian. Apapun kontennya setidaknya harus ada yang aku tayangkan untuk menemani kalian di hari Sabtu nanti gitu ya. Intinya di situ. Satu lagi juga, Mas Tulus minta kemakluman dari teman-teman yang sering ngobrol sama Mas Tulus tapi agak jarang Mas Tulus jawab karena kondisinya repotnya banget, pagi jalan sampai malam, pindah studio, pindah ini, fitting baju, take vokal, koreo,
Hari ini pun kita tidurnya malam, pagi-pagi sudah bangun karena untuk syuting Rumah Idaman. Dan itu nanti habis ini kita syuting Rumah Idaman, siangnya kita fitting baju. Besok GR dan aduh Masya Allah luar biasa padat. Jadi Mas Tulus minta tolong kalian semua mengerti intinya di situ ya. Kalau memang Mas Tulus pengen all out kayak biasanya ya doain aja Mas Tulus cepat keluar. Ya, cepat dieliminasi biar jenengan bisa cepat-cepat ketemu Mas Tulus dengan keadaan Mas Tulus yang dulu yang ibarat kata tidak terlalu sibuk lah istilahnya gitu ya. Tapi tetap minta yang terbaik dari Allah yang pasti ya. Terima kasih. Dan satu info lagi teman-teman, Instagram saya dihack orang ya. Instagram Mas Tulus baru lagi. Instagramnya itu bigtulus_koplo superstar tapi yang R-nya 2. _koplo superstar R-nya 2. Dibantu di follow ya teman-teman. Dibantu dipindah untuk follow yang di sini. Ini foto profilnya ya. Tuh. bigtulus_koplo superstar. Nanti biasanya ini akan ini kok apa namanya? akan apa? Aku soalnya pakai fitur kaca, jadi nanti di situ akan jelas walaupun di sini kelihatannya terbalik ya. Gitu ya teman-teman ya. R-nya 2, bigtulus_koplo superstar R-nya 2 gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sukses selalu ya. Dan satu lagi aku pengen minta sedekah juga dari kalian dengan apa? Dengan membantu kegiatan baik nanti di akhir bulan setiap hari Jumat di bulan September. Mudah-mudahan Mas Tulus masih bisa bantu-bantu lagi, Mas Tulus masih bisa sedekah nasi box lagi. Nah teman-teman yang mau nambahin, mau ikutan bagi-bagi nasi box, caranya gampang. Klik kolom deskripsi sekarang, transfernya Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimal terserah kalian, unlimited, bebas mau berapapun ya. Dan juga buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, walaupun saya saat ini sedang berkompetisi, Mas Wardi siap untuk kirim minyak bidaranya. Silahkan langsung kirimkan alamat, nomor HP penerima, nama penerimanya ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, oke? Nanti setelah dikirim Mas Tulus akan kabari, Bu harganya segini, ongkos kirimnya segini, transfernya ke sini. Biasanya begitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya saja yang sudah berniat membantu ataupun baru mau niat bantu kegiatan baik kita. Mudah-mudahan Mas Tulus hanya bisa berdoa setiap hari Jumat akhir bulan kita masih bisa bagi-bagi nasi box berapapun jumlahnya. Amin. Mas Tulus minta diberikan kesehatan biar terus bisa ngumpulin duit, bisa kerja buat bantu-bantu kegiatan nasi box kita. Dan teman-teman masih mau bantu juga silahkan klik kolom deskripsi sekarang ya. Yang sudah sedekah, sudah bantu, Mas Tulus doakan sehat terus, murah rezeki, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya lebih melimpah lagi. Dan apapun hajat jenengan Mas Tulus doakan mudah-mudahan segera Allah kabul. Amin ya Allah ya. Oke, teman-teman langsung ke topiknya saja. 6 menit openingnya nanti teman-teman pada komplain. Mas Tulus openingnya terlalu lama. Mas Tulus openingnya begini-begini. Untuk yang baru nonton pertama kali nonton ya, Mas Tulus kasih clue sedikit bahwa memang seperti ini konsep videonya. Jadi teman-teman yang keberatan silakan di skip, biasanya antara 5 sampai 6 menit untuk openingnya. Jadi memang aku ada basa-basi dulu buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Oke. Satu topik yang sudah kita persiapkan adalah salah satunya adalah tentang kecelakaan yang kemarin sempat teman-teman minta dibahas ya. Kecelakaan di daerah Wonosobo yang melibatkan satu bus pariwisata yang menabrak 4 kendaraan lain ya, sehingga ada 6 korban jiwa yang meninggal dunia. Salah satunya atau beberapa di anggota di belakangnya adalah memang rombongan campur sari. Nah ini yang sebenarnya sempat viral karena Mas Teh kan punya komunitas seniman ya. Mas Teh punya komunitas seniman dari Jawa sampai ke Sumatera. Jadi komunitasku itu share ke kita. Mohon doanya ya teman-teman gini. Jadi ada beberapa seniman yang memang betul-betul seniman campur sari yang dalam tanda kutip lumayan famous di kampung itu atau di tempat itu, sehingga ada beberapa teman-teman yang share ke Mas Tulus dengan memberitakan dengan berita ini bahwa ada seniman yang meninggal dunia. Nah ini lumayan rame buat kita ya, lumayan famous di kita, lumayan viral karena kita sama-sama seniman. Akhirnya aku mendapatkan info itu dan beberapa teman-teman seniman juga meminta untuk Tulus bahas dong kira-kira ada apa di balik kejadian ini ya. Jadi satu bus pariwisata ini menuju ke Dieng sebetulnya teman-teman, dan terjadi kecelakaannya adalah di daerah Kretek Wonosobo ya. Kalau Mas Tulus salah, Mas Tulus minta maaf, oke? Rombongan campur sari yang menjadi korban itu juga adalah salah satunya berasal dari desa Gandurejo, Kecamatan Bulu Temanggung ya. Dan oke, nih kecelakaannya terjadi di turunan Pasar Kretek Wonosobo sekitar dini hari ya. Dini hari ya berarti mungkin jam 1 lewat sampai jam 1 sampai jam 5 malam ya. Dan terjadinya pada tanggal 10 September 2022. Satu bus pariwisata nabrak 4 kendaraan lain ya, sehingga ada 6 korban jiwa. Masih belum ada detailnya, maksudnya dari segi mana saja, tetapi yang pasti adalah ada beberapa anggota grup campur sari ini yang menjadi korban meninggal dari kejadian ini. Oke,
kejadiannya seperti itu, terjadinya adalah di turunan pasar Kertek ya bener ya? Kertek Wonosobo. Kita coba baca kondisinya dari tanggalnya dulu teman-teman ya. Oke, paling simpel adalah di kondisinya. Dini hari berarti lewat 00 lebih sampai di angka 5 pagi ya teman-teman ya. 00 waktu Indonesia Barat sampai jam 5 pagi. Kondisinya seperti itu. Kita coba baca kondisinya ketika di waktu dini hari. Teman-teman, ada beberapa keistimewaan dini hari. Salah satunya ketika dalam agama kita sendiri, ketika kamu ingin meminta sesuatu kepada Tuhanmu, meminta sesuatu kepada Allah dengan dengan tahajud, sholat hajat, kemudian berzikir dan lain sebagainya, itu adalah jam yang sangat bagus, jam yang tenang, jam yang hening, di mana sesuatu yang baik juga akan bisa menjadi hakmu atau milikmu ketika kamu betul-betul melakukan itu, meminta kepada Tuhanmu dengan cara itu. Ada beberapa agama juga, karena aku lumayan orang yang tidak pernah mentingin, maksudnya gini, nggak fanatik banget, meskipun aku Islam pun aku nggak fanatik banget, karena aku juga banyak teman-temanku lintas agama yang ngasih tahu bahwa ada kok beberapa teman-teman yang suka meditasi, sama seperti halnya kita zikir dan lain sebagainya. Ada beberapa agama yang juga mengaplikasikan itu. Jadi ketika dikategorikan waktu yang bagus dini hari, sebetulnya waktu yang bagus, tetapi sebetulnya waktu yang bagus ini juga waktu yang baik juga bagi mereka untuk mencari sesuatu, dalam tanda kutip mencari sesuatu, karena dini hari itu tersebut atau terlihat dari mata saya, terlihat waktu yang basah, waktu yang bagus menanamkan sesuatu bagus, memulai sesuatu bagus. Jadi makanya orang dulu kalau buka ini, makanya ada bahasa bangunnya jangan siang-siang, ntar rezeki lu dipatok ayam, ya kan? Ada istilah seperti itu, karena memang betul-betul ya rezeki itu datangnya ketika dini hari. Sesuatu yang baik akan datangnya ketika dini hari, menurut aku di situ. Tetapi sayangnya adalah ketika kita baca dari 01.00 sampai 05 itu ada kondisi yang sangat basah, licin, sembab, kemudian ada kondisi yang ya ketika orang jalan aja bisa jatuh gitu lah, apalagi yang dalam kondisi kecelakaan. Dan pastinya ini adalah turunan, dan memang beberapa kali Mas Tulus sempat stalking juga lokasinya, memang kecelakaan yang terjadi di turunan pasar Kretek ini sudah beberapa kali terjadi, dan ini yang mungkin terparah ya, sampai 6 korban jiwa. Dari waktunya itu yang bisa saya baca. Jadi ada kemungkinan licin, jatuh, basah, sembab itu. Dan yes, ketika di sini ketika teman-teman pasti nanti di akhir segmen teman-teman selalu nanya, ada campur tangan jin atau tidak di balik semua ini. Dari harinya, dari tanggalnya, dari dini harinya itu sudah terbaca kalau ada campur tangan sesuatu di balik musibah ini ya. Baik, kita baca dari angkanya dulu saudaraku. Di tanggal 10 September 2022 10092022. Di video sebelumnya sebetulnya saya sudah memberikan peringatan kepada teman-teman bahwa akan ada makhluk yang dikeluarkan sama Mbah Dajjal ini untuk menghasut kita. Salah satunya adalah makhluk-makhluk yang akan mempengaruhi kita menjadi stres, kemudian berpicu kita untuk melakukan bunuh diri. Kemudian kecelakaan besar akan terjadi di beberapa hari menjelang habisnya bulan September. Mas Tulus sudah memberikan ini sebetulnya, memberikan clue ini ya kepada teman-teman. Dan ketika semuanya benar-benar terjadi, sebetulnya bukan berarti aku peramal hebat, no, tidak seperti itu. Tapi mungkin hanya kebetulan Allah memberikan benar, oh yang dulu sampaikan benar, tapi hanya kebetulan ya. 10.09.2022 10 ini sebetulnya lagi angka 1 buat saya bukan angka yang bagus ketika digambarkan atau dipandang dari segi kecelakaan ya. Angka 1 menggambarkan kematian atau menggambarkan sesuatu yang habis, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak bisa dipegang lagi, sesuatu yang sudah terlepas. Jadi angka 1-nya saja menggambarkan sesuatu yang meninggal, sesuatu yang habis atau tidak mungkin kembali lagi. Ya wes, garis besarnya meninggal tadi. Kemudian kosong sendiri juga mengikat. Kosong itu mengikat sesuatu. Jadi kalau ada kejadian di angka 10, nih, sorry ya teman-teman, pada dasarnya ketika di tanggal 10 ini, 10.09.2022, seharusnya yang saya baca korbannya itu ganjil. Tapi di sini berita yang beredar, beritanya masih 6 ya. 6 masih ada yang luka-luka. Jangan sampai ada ganjil ya teman-teman. Biasanya di tanggal ini seharusnya meninggal itu ganjil. Jadi kalau misalnya 6 ya bisa jadi 7 atau 9. Harusnya. Tetapi ya sekali lagi ini kan dibaca dari angka, dari prediksinya saya. Selebihnya ya Allah yang menentukan gitu loh. Selebihnya ya kalau Allah mengizinkannya cuma 6 ya mau ngomong apa lagi ya kan. Mudah-mudahan hanya 6 saja. Yang luka-luka jangan sampai ada yang meninggal lagi ya. Kadang-kadang Mas Teh ngomong kayak ngono ki sesuai ini meninggal ya malahan Mas Teh jan. Mulutnya Mas Teh ki lho jan. Tidak, saya tidak menyumpahi, tetapi dari tanggalnya seharusnya jumlahnya ganjil yang meninggal ya. Tapi mudah-mudahan sih hanya 6 tok wes, yang lain sehat lagi kembali pulih seperti biasa. Amin.
Kemudian angka 9 lagi, Masya Allah, ini angka yang kurang bagus teman-teman. Digambarkan dari musibah, angka 9 itu bukan angka yang bagus ya. Bukan angka yang menurut aku, apa ya, istilahnya itu dikunci di bagian atas di bawah-bawah. Jadi yo kalau dari rezeki itu ada keborosan di situ. Dari rezeki itu ada kayak kita tuh jadi sok belagu, nggak bisa kontrol keuangan. Kemudian kalau yang down itu down banget karena bawahnya kosong gitu loh teman-teman. Jadi dari angka 9 dari segi musibah jelek, rezeki juga kurang bagus sebetulnya menurut aku ya. Kemudian di angka 2022-nya lagi, kenapa ada komponen angka 2022 lagi dan lagi teman-teman. 2022 ini adalah angka yang angka yang menggambarkan air, menggambarkan cairan, menggambarkan basah, angka sembab karena memang terjadinya di malam hari. Mungkin teman-teman pernah ingat kalau Mas Tulus pernah bilang musibah yang akan terjadi itu kemungkinan akan sering terjadi di malam hari. Ya, aku sudah buat videonya sebelum kejadian ini ada. Ada beberapa video yang aku sampaikan bahwa musibah yang terjadi di bulan September itu akan berpotensi terjadi di malam hari. Yang yang komponennya itu ya sedikit lebih bahaya lah menurut aku karena terjadinya di malam hari ya. 2022-nya menggambarkan basahnya atau lembabnya, benar terjadinya di dini hari. Kemudian ada tingkat pengulangan yang sama, berarti pengulangan dari kasus sebelumnya atau mungkin kecelakaan yang pernah ada, kecelakaan dari kejadian yang sebelumnya pernah ada kecelakaan di situ, kemudian diulang lagi dengan kecelakaan ini ya. Kemudian poin dari semua angka yang Mas Tulus baca di sini adalah poinnya adalah ini memang betul-betul sebuah warning bagi tempat itu untuk diberikan beberapa titik poin dalam tanda kutip mungkin kurang rambu, mungkin kurang kurang sesuatu yang harusnya pemerintah itu agak pikirkan. Dengan kejadian ini saya rasa satu ada betul-betul ada pesan di balik kejadian ini. Kemudian sorry saudara-saudaraku, dari tanggalnya aku melihat akan ada pengulangan di lokasi yang mungkin tidak sama tetapi mungkin di jalur yang sama atau di jalur yang mereka lewati tadi yang berhubungan dengan jalur ini. Jadi hati-hati untuk lebih ke depannya, lebih hati-hati lagi karena ada potensi pengulangan dari kejadian yang sama ya, kejadian yang ini. Kemudian teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih harus seniman? Kenapa harus seniman campur sari yang terlibat di sini? Bahwa kenapa harus mereka pekerja budaya? Kenapa mereka harus praktisi budaya menjadi korban? Menurut aku gini teman-teman, tidak ada hubungan dengan apapun ya, tidak ada hubungan dengan ini itu masuk dalam tanda kutip orang tadi punya ini punya itu, menurut aku tidak. Tetapi sekali lagi musibah kan hak Gusti Allah ya, haknya Tuhan. Jadi Tuhan juga yang punya hak buat menentukan musibah, Tuhan juga yang punya hak untuk memundut siapapun karena ya Tuhan punya 1000 cara buat ngasih rezeki kita, punya 1000 cara juga buat mundut nyawa kita. Jadi ya itu mungkin caranya seperti itu. Jadi kita ndak usah punya prasangka macam-macam gara-gara seniman, gara-gara minta tumbal dan sebagainya. Kalau dikategorikan kata tumbal di sini sebetulnya tidak ada kata tumbal malahan teman-teman. Ini maaf ya kalau di istilahnya tumbal, apakah tumbal tempat itu atau apa gitu. Bukan ini teman-teman. Akan ada sesuatu yang meminta tumbal lebih besar daripada ini. Ini bukan. Ini bukan apa-apa, ini belum apa-apa ya. Apalagi setelah Mas Tulus cari tahu ternyata tanggal 10 September itu jatuhnya di tanggal Sabtu Wage, Neptunnya 13. Ya, aku sering banget kasih tahu teman-teman bahwa dari segi musibah angka 13 itu nggak bagus. Angka sial, angka angka anfal, angka setan lah, angka yang bisa banget kita tuh disusupi sama sesuatu. Jadi ya harus lebih hati-hati ketika kita berada di angka itu. Jadi bisa dipengaruhi teman-teman. Angkanya Sabtu Wage-nya ini bisa dipengaruhi dari neton dari si orang yang menjadi korban atau orang yang berkecimpung atau orang yang terlibat dengan kecelakaan tadi. Sebetulnya ketika dibaca secara itunya itu semuanya ada jalurnya. Cuma saya kan nggak punya data yang jadi korbannya, jadi saya nggak bisa angkat itu. Tapi intinya adalah memang Neptunnya tuh 13 di tanggal itu. Jadi angka yang belum tentu menurut aku bagus. Karena mamaku dulu sering banget bilang kalau Sabtu Wage itu saya nggak boleh kemana-mana. Maksudnya kalau mau pergi gini dulu. Kalau zaman dulu saya ingat banget. Sabtu Wage kalau mau pergi itu nunggu jam 12 lewat dulu. Jadi biar masuk hari Minggu. Istilahnya gitu kalau mamaku dulu ya. Jadi ya Wallahu alam. Tapi saya bukan tidak mempercayai. Kecuali itu genting banget ya tetap saya jalan mau nggak mau. Tapi kalau ibu saya bilang jangan gini ya karena Mas Tulus asli keturunan Jawa. Ibuku juga masih megang pakem-pakem itu. Kadang-kadang kami sebagai anaknya juga masih mengikuti karena kami patuh bukan soal adatnya tapi kami patuh kepada Tuhan kita kedua yaitu mama kita. Jadi ya yang aku sembah kan Allah.
Tuhan kedua aku di dunia kan orang tuaku atau ibuku. Jadi aku patuhnya bukan karena ya nanti teman-teman beranggapan musyrik atau apa, tapi menurut saya ya saya patuh kepada ibu saya, ya. Saya patuh sama orang tua saya bukan terkait dengan weton dan lain sebagainya, ya. Oke, dari situ tanggalnya juga dan ketika dari apa namanya? Kejadian yang harus kita baca di sini adalah dari apa yang memang apa sih? Dari Neptunya, dari tanggalnya dan lain sebagainya. Teman-teman di poin terakhir biasanya teman-teman tanya, apakah ada bangsa jin? Apakah ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ini? Jawaban saya, betul. Dari beberapa tempat ini, dari beberapa jalan yang aku lihat, aku sempat stalking juga di Google, di YouTube, biar aku tahu turunan kretek ini seperti apa, kretek ini seperti apa, dan kemudian ada enggak, kemudian ada sisi apa, sisi apa, sisi apa. Tetapi intinya adalah memang ini yang pertama, yang paling utama dan memang sudah diizinkan sama Tuhan buat jadi musibah. Itu yang paling utama. Tetapi ketika teman-teman bertanya ada campur tangan jin, berapa persen Mas Tulus di balik kejadian ini? Hampir 80% ini campur tangan jin ya teman-teman. Nah ini satu pesan lagi buat kita bahwa menurut aku gini ya, sekali lagi terkait dengan cara kalian beribadah ya dengan cara kalian sendiri, tetapi berprasangka baik terhadap sesuatu menurut aku lebih bagus ya. Jadi mungkin karena mereka sudah terlalu lelah ya. Makanya kan Mas Tulus sering kasih tahu. Euforia berlebihan juga nggak bagus, euforia kurang berlebihan atau terlalu di bawah juga nggak bagus. Jadi ada ininya. Mungkin ada keriaan lebih dari rombongan, kemudian ada ini ya beberapa macam faktor ya. Pihak kepolisian juga belum merilis soal terkait dengan penyebabnya, kemudian kronologinya nanti biar pihak kepolisian menyampaikan. Tetapi ketika teman-teman nanya ada campur tangan jin kah di sini? Jawaban saya ada. Ada satu sosok yang belagu banget di situ saya lihat. Ada satu sosok yang sok-sokan dia tuh kayak raja, dia tuh ngaku kayak seakan-akan dia tuh raja, dia tuh paling bisa di situ. Padahal sebetulnya menurut aku dia bukan pimpinan kerajaan tapi ya hanya perkumpulan kecil yang dia sendiri mengaku raja. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kejadian ini ya. Dan dia punya anak buah yang lumayan banyak yang bentuknya masih seperti hewan-hewan. Dibilang monyet ya bukan monyet, dibilang anjing kayak monyet. Jadi aku susah. Jadi anak buahnya dia ini banyak sekali di sekitar situ, di sekitar tempat itu. Dan memang dia sempat memberikan ancaman bahwa memang akan terjadi lagi. Saya akan cari lagi nanti di sini lebih banyak lagi ya. Aku berharap video aku ini bukan untuk dipercaya atau dijadikan bahan momentum utama, tetapi lebih untuk lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Jadi dari tanggalnya saya melihat ada kemungkinan pengulangan kejadian yang sama. Kemudian ada ancaman juga dari si makhluk yang punya anak buah banyak ini. Mereka mengancam untuk akan terjadi lagi. Katanya seperti itu ya. Tips dari Mas Tulus buat teman-teman semuanya, setidaknya kamu belum bisa beribadah kepada Tuhanmu secara caramu dengan baik. Setidaknya prasangka baik saja, jangan jahat sama orang, banyak sedekah. Kemudian yang paling utama adalah bersuci. Jadi kalau mau kemana-mana mandi ya. Mereka bisa mencium aroma jorok kita loh teman-teman. Mereka suka banget sama orang yang gak pernah mandi. Intinya paling simpel cuma mandi toh. Jadi kalau pergi-pergi ya mandi. Kalau habis berzina dalam tanda kutip berhubungan dengan suami istri atau maaf dalam tanda kutip berzina itu hak kamu lah masing-masing. Tapi setidaknya kamu harus tahu caranya ketika orang habis dalam tanda kutip melakukan hubungan sesuatu ya setidaknya kamu bersuci. Biar badanmu gak bau. Ya bagi kita baunya amis atau jelek, tapi bagi jin tuh suka banget bau-bau yang seperti itu. Jadi ini adalah tips dari Mas Tulus salah satunya. Membersihkan diri sebelum bepergian, minta perlindungan kepada Tuhan itu pasti, kemudian lebih positifkan pikiran ya. Jaga kesehatan juga, ngantuk-ngantuknya juga dikurangi. Kalau memang mau pergi ya tidurnya lebih tenang, lebih kenyang biar besoknya nggak ngantuk. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi salat semoga dilancarkan sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Yang punya hajat, yang punya niat semoga segera Allah kabul. Amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Sekali lagi semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua. Oke? Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman, sehat selalu buat kita. Jenengan sehat, saya sehat. Jenengan lancar, saya lancar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ya, Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Jangan lupa nonton ya hari Minggu jam 8 malam di Antv. Mas Tulus akan tampil. Oke? Dah.